Jumpa lagi di Dua TV. Ya, laptop yang satu ini cocok banget untuk para konten kreator yang butuh laptop yang powerful tapi nggak mau pakai laptop gaming. Prosesornya sudah pakai 13 Gen Intel Core i9 processor, pakai diskrete GPU Nvidia GeForce RTX 4000 series, RAM 16GB DDR5, storage 1TB, layar OLED 3.2K, ukurannya 16 inci, refresh rate-nya 120Hz, dan bobotnya bisa di bawah 2 kg. Ini adalah Asus VivoBook Pro 16 OLED. Ya, banyak konten kreator yang memang kurang suka dengan tampilannya laptop gaming ya. Ya, desainnya itu terlalu bulky dan ya terlalu gaming banget, terlalu mencolok gitu. Atau mungkin juga karena bobotnya yang rata-rata di atas 2 kg. Jadi terasa udah mulai sulit untuk dibawa-bawa karena berat banget. Nah, laptop yang satu ini memang oleh Asus ditujukan untuk kalangan kreator muda yang sedang mencari laptop performa tinggi dengan desain yang stylish. Apalagi dia juga sudah disertifikasi Nvidia Studio Laptop, jadi jelas cocok banget buat content creation. Kita langsung bahas saja mulai dari spesifikasi dasarnya terlebih dahulu ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i9 13900H prosesor. Fabrikasinya Intel 7, base powernya 45 watt, 14 core, 20 thread, 6 core performance, 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya mencapai 5,4 GHz dengan smart cache sebesar 24 MB. Untuk integrated grafisnya dia pakai Intel Iris Xe Graphics, 96 execution unit dan sudah mendukung akselerasi QuickSync dan AV1 juga. Untuk RAM 16 GB DDR5 4800 dual channel, tapi dia menggunakan 8 GB RAM onboard dan satu keping 8 GB SODIMM. Jadi masih bisa di-upgrade lagi yang satu keping ya. Jadi kapasitas tertingginya adalah 24 GB ya, 8 plus 16. Untuk storage sudah 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4, masih tersedia satu slot M.2 tambahan. Untuk diskrete graphicsnya ada Nvidia GeForce RTX 4050 laptop. Arsitekturnya sudah Ada Lovelace ya, 2560 CUDA cores, 6 GB GDDR6 dan maksimum TGP-nya yang satu ini ada di 65 watt. Dia tentunya sudah mendukung fitur resizable bar, DLSS 3 dan ray tracing juga. Dilengkapi dengan fitur Max Switch yang dapat diatur melalui software My Asus dengan dua opsi. Pertama, MS Hybrid. Laptop akan secara otomatis menggunakan integrated graphics atau diskrete GPU sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Ya, kemudian berikutnya ada diskrete GPU. Di sini laptop akan menggunakan diskrete GPU secara terus-menerus. Nah, untuk konektivitas wirelessnya dia menggunakan Intel Wi-Fi AX211, tentunya udah Wi-Fi 6E, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk baterai kapasitasnya wah gede juga nih di 96 Wh. OS-nya tentunya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya untuk cover bagian atas atau punggung layar menggunakan aluminium CNC. Sedangkan cover area keyboard dan bagian bawahnya menggunakan polikarbonat. Untuk warna ini namanya adalah Quiet Blue. Ya, ada opsi warna lain juga yaitu Cool Silver. Untuk desain ini penampilannya sangat mirip dengan beberapa laptop VivoBook Pro yang pernah kami review sebelumnya. Desainnya diklaim dirancang untuk kalangan kreator muda yang penuh dengan kreativitas. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat logo Asus VivoBook di bagian punggung layar yang menonjol di sini. Dalam paket penjualannya juga disediakan stiker dekorasi nih, jadi mirip seperti seri VivoBook sebelumnya. Untuk permukaan laptopnya ini dilapisi dengan Asus Antimicrobial Guard yang diklaim mampu menghambat perkembangan bakteri pada permukaan laptop. Oleh Asus diklaim bahwa laptop ini juga sudah disertifikasi US Military Standard 810H yang telah menjalani 8 metode pengujian yang ketat dan 21 prosedur pengujian yang berat. Nah, untuk dimensinya panjang 35,5 cm, lebar 25,2 cm dan ketebalan hanya 2 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja hanya 1,92 kg. Ya, ini ringan untuk ukuran performanya ya. Charger hanya 325 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa baru 2,24 kg. Kalau laptop gaming ya biasanya 2,24 itu baru laptopnya aja. Nanti chargernya setengah kilo sendiri.
Nah, untuk display atau layar ukurannya adalah 16 inci, jadi lega ya. Ini adalah panel OLED, resolusinya 3,2K atau tepatnya 3200 kali 2000 pixel. Aspek rasionya tentunya 16:10. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan response time karena OLED ya, 0,2 millisecond. Nah, menurut Asus brightness-nya ada di 400 nits dengan peak brightness HDR di 600 nits. Untuk color gamut dijanjikan di 100% DCI P3. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, brightness HDR off itu ada di 390 nits. Dan peak brightness di HDR on itu di 598 nits. Sudah sangat-sangat mendekati ya. Lalu untuk gamut coverage ada di 98,9% DCI P3 dan gamut volume ada di 126,4% DCI P3. Menariknya lagi, layar ini sudah Pantone validated. Kemudian dia sudah disertifikasi VESA Display HDR True Black 600 dan TUV Rhineland Blue Light. Lengkap sudah ya. Nah, pada software My Asus terdapat menu OLED Care dengan beberapa fitur di sini ya, tentunya untuk menjaga supaya OLED-nya bisa awet tahan lama. Ada pixel refresh, ada pixel shift, ada automatically hide Windows taskbar, ada Windows taskbar transparency effect juga. Jadi keempatnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga supaya OLED-nya awet nih, biar tahan lama ya. Nah, selain itu terdapat juga fitur Splendid pada software My Asus yang berguna untuk mengubah profil warna layar dengan pilihan normal, vivid, manual, dan eye care. Nah, permukaan layar ini adalah glossy ya, jadi warna ditampilkan memang lebih cemerlang. Meskipun memang tentunya akan ada pantulan-pantulan tipis-tipis di sini. Nah, untuk engsel layar ini bisa dibuka sampai 180 derajat, profesional di sini ya. Bingkai kanan kiri juga tergolong tipis dengan nano edge display. Dengan screen to body ratio mencapai 87%. Bingkai atas tuh agak sedikit tebal ya, karena ada kamera tentunya di situ. Nah, kalau untuk kameranya ini punya resolusi 1080p 30 fps dan sudah dilengkapi dengan privacy shutter. Dia juga memiliki fitur temporal noise reduction yang membantu mengurangi visual noise saat menggunakan kameranya. Untuk mikrofon, dia menggunakan konfigurasi 3 mikrofon. 2 terletak di samping webcam kanan kiri dan 1 terletak di bagian punggung layar. Ya, kalau diperhatikan dengan seksama terlihat ada titik kecil di bagian punggung layar. Letak mikrofon ini memungkinkan laptop untuk menangkap suara pengguna dari berbagai arah. Dia juga sudah dilengkapi dengan fitur noise cancellation yang dapat diakses melalui software My Asus. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Asus VivoBook Pro 16 OLED. Jadi bagaimana hasilnya menurut kalian? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Asus VivoBook Pro 16 OLED. Jadi bagaimana hasilnya menurut kalian? Dan yang ini adalah kualitas webcam dari laptop Asus VivoBook Pro 16 OLED untuk kondisi dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, bisa dilihat ya, untuk noise cancelling dan kameranya emang cukup memuaskan di sini. Kita lanjut ke audionya. Dia menggunakan konfigurasi 2 speaker dari Harman Kardon yang terletak di bagian bawah menghadap ke pengguna. Terdapat fitur Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengatur profil audio dan equalizer. Untuk kualitas suaranya udah mantap sesuai dengan harganya, emang berkelas banget. Walaupun memang belum yang paling lantang, tapi udah mantep lah yang satu ini. Lanjut, untuk konektor, di kiri kita lihat ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A yang besar, lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu micro SD card reader. Untuk bagian kanan ada satu Thunderbolt 4, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 yang Type C, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu HDMI, dan ada satu Ethernet port, serta ada satu DC in. Untuk keyboard, dia menggunakan Asus ErgoSense Keyboard dengan cekungan keycaps sedalam 0,2 mm. Ini tentunya meningkatkan kenyamanan saat mengetik, jadi terasa lebih presisi aja. Untuk key travel sendiri ini lumayan dalam ya, di 1,4 mm. Ukuran tombolnya full size dengan jarak antara titik pusat tombol itu di 1,9 cm. Terdapat tombol numpad di keyboard ini, di sisi kanan tentunya. Nah, untuk tombol power itu menyatu dengan layout keyboard, tapi dia terletak di pojok kanan atas. Untuk tombol escape ini warnanya orange ya, dengan tombol enter dihiasi dengan motif warning stripe di bagian bawahnya. Mirip seperti seri VivoBook yang lainnya. Nah, untuk keyboard ini dilengkapi dengan backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan tombol F7. Kemudian untuk touchpad ini ukurannya tergolong besar, memanjang dari tombol Alt kiri hingga tombol kontrol yang sebelah kanan. Meski demikian, aktivitas mengetik masih tergolong nyaman sih sebetulnya. Kita lanjut bahas soal sistem keamanan. Dia punya privacy shutter yang terletak untuk webcamnya tadi ya. Lalu ada fingerprint reader yang menyatu dengan tombol power. Tentunya ini juga sudah mendukung Windows Hello untuk login ke Windows-nya lebih mudah dan cepat.
Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 buah kipas dan 2 buah heat pipe yang berukuran 6 mm dan 8 mm. Untuk intake itu dari bawah dengan 3 titik pembuangan. 2 ke arah belakang menuju bagian bawahnya engsel layar dan 1 ke arah samping. Jadi harusnya aman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek performanya. Seperti laptop Asus yang lain, VivoBook Pro 16 OLED ini dilengkapi dengan mode performa yang dapat diatur melalui software My Asus dengan 3 opsi. Ada Whisper, ada standar, dan ada performance. Mode performa ini bisa langsung diubah juga dengan pakai tombol function plus huruf F. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya kalau kita jalankan Cinebench R15 20 kali. Di sini hampir tidak terlihat adanya perbedaan antara mode standar dan mode performance. Untuk skor maksimalnya di mode standar sekitar 2410 poin dan di mode performance ada di 2418 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan di kedua mode ini ada di kisaran 2300-an poin hingga run ke-10 dan kemudian turun ke 2100-an hingga run ke-20 atau run terakhir. Jadi konsistensinya luar biasa mantap. Untuk suhu kerja, tidak terlihat adanya perbedaan suhu CPU antara mode standar dan performance juga. Di kedua mode tersebut, suhu CPU berkisar antara 80-93 derajat Celcius. Dengan sesekali spike di awal run ke 95-96 derajat Celcius. Lagi-lagi terlihat cukup aman di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujian, ya langsung ke Blender 3.41 Barbershop Render Test. Yang berat aja langsung ya. Untuk CPU render test kita dapatkan waktu 28 menit 12 detik. Tapi kalau kita pakai kudanya, jadi GPU render test, ini semua selesai dalam waktu hanya 4 menit saja. Iya, perkasa juga GPU-nya ya. Lalu kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2023. Untuk video 4K yang durasinya 2 menit 7 detik, dengan software only bisa diekspor dalam waktu 8 menit 31 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration atau CUDA di sini selesai dalam waktu 2 menit 11 detik. Ini kencang ya, udah nyaris real time di sini. Lalu untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik juga. Dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 36 detik. Kalau pakai GPU acceleration atau pakai CUDA hanya 40 detik aja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video exporting, suhu CPU dari kisaran 65-71 derajat Celcius dan GPU hanya di kisaran 62-64 derajat Celcius. Jadi bisa dilihat bahwa dengan laptop ini mau ngedit sampai 4K 60 gak ada masalah ya kalau pakai Adobe. Kita lanjut kalau pakai DaVinci Resolve, software video editing profesional tapi kita pakai yang versi gratisnya. Untuk video 4K 60 dengan durasi yang sama yang tadi, selesai diekspor dalam waktu 6 menit 50 detik. Sementara itu untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai diekspor dalam waktu 1 menit 3 detik. Untuk suhu kerja untuk 4K 60 video export, di awal proses ekspor suhu CPU sempat bertahan di kisaran 89-93 derajat Celcius selama sekitar 1-2 menitan. Setelah sekitar 40% proses ekspor, suhu langsung turun dan stabil di kisaran 75-83 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu GPU itu stabil di 66-70 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita pindah ke 3D Mark Graphic Score. Dengan Firestrike ya DX11 di sini kita lihat bahwa skornya ada di 20.197 poin. Untuk TimeSpy DirectX 12 dia dapat 6.518 poin. Nah, untuk suhu kerja dengan Firestrike Stress Test, suhu GPU itu stabil di kisaran 69-73 derajat Celcius. Sekarang mari kita lanjut ke gaming testnya. Dengan Dota 2 1920x1200 fastest render resolution 100% kita dapat 65-120 fps. Shadow of Tomb Raider 1920x1200 highest ray tracing di medium, DLSS di quality kita dapat 80-100 fps. God of War 1920x1200 original DLSS di quality kita dapatkan 50-60 fps. Hogwarts Legacy 1920x1200 medium ray tracing kita taruh di low, DLSS di quality kita dapat 50-60 fps. Assassin's Creed Valhalla 1920x1200 very high kita masih bisa dapat 70-80 fps. Nah, di game yang terakhir ini selama 30 menit kita mainkan kita lihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 78-82 derajat Celcius. Sementara itu suhu GPU-nya di kisaran 73-75 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, untuk keyboard area kiri dan kanan suhunya aman di kisaran 33-38 derajat Celcius. Sedangkan untuk area tengah keyboard suhunya di kisaran 40-47 derajat Celcius. Dengan titik terpanas di dekat huruf J dan K. Sedangkan seluruh area palm rest itu suhunya ada di bawah 30 derajat Celcius. Memang suhu permukaannya tergolong agak tinggi, tapi perlu diingat, yang satu ini bukan laptop gaming ya. Jadi memang tidak didesain untuk kegiatan gaming intensif dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu area yang panas tadi terletak di tengah. Area ini jarang lah disentuh untuk main game ya. Kan WASD biasanya yang disentuh.
Oke, sekarang mari kita uji kecepatan SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 3652 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3502 MB per second. Ini memang bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 yang kencang parah gitu ya, bisa sampai 6000 atau 7000, tapi tetap aja kelas segini itu mirip seperti PCIe Gen 3 yang kelas paling atas atau bahkan lebih kencang dari PCIe Gen 3 yang paling atas. Jadi udah lumayan kencang yang satu ini. Kita lanjut ke battery test. Brightness kita set di 150 nits, volume di 25% dengan mode performa di standar. Untuk hasilnya local video playback 1080p itu dapat sekitar 10 jam. Ya 10 jam kurang 10 menit lah. Ini sebetulnya adalah hasil yang cukup memuaskan untuk performa yang ditawarkan dan terutama mengingat bahwa dia menggunakan Core i9 dengan layar resolusi super tinggi. Nah, untuk charging, kita lihat sekarang di 30 menit pertama terisi 34%. Sementara itu dari kosong sampai full, dia butuh waktu 2 jam 30 menit. Ya, nggak cepet-cepet banget, tapi masih bisa ditoleransi mengingat ini baterainya gede ya, di 96 Wh. Nah, untuk harganya, ya yang satu ini dijual di harga Rp24.999.000 dan ini sudah termasuk Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021, ada backpack Asus, dan ada garansi resmi 2 tahun global. Ya, global, bisa di mana-mana ya, jadi ya. Plus Asus Perfect Warranty di tahun pertama. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hanya tersedia 1 slot SODIMM. Jadi kalau mau upgrade itu batas maksimalnya paling tidak menurut Asus adalah 24 GB. Jadi kita bisa ganti satu keping 8 GB ke 16 ya. Jadi 8 plus 16 hasilnya. Tapi untungnya dari awal dia udah langsung konfigurasinya dual channel. Jadi udah cukup oke lah. Kemudian kecepatan SSD-nya yang PCIe Gen 4 ini lebih mirip kayak PCIe Gen 3 yang super kencang. Tapi ya masih dari 3000 MB per second, masih nggak masalah sih sebetulnya. Kemudian suhu permukaannya agak tinggi saat digunakan untuk main game. Tapi perlu diingat yang satu ini bukan laptop gaming sih. Nah, dari sisi kelebihannya, tentunya dia sudah menggunakan 13 Gen Intel Core i9 processor. Jadi dia punya 14 core, nyaman untuk multitasking. Butuh untuk content creation, ini cocok banget. Buat main game masih lancar. Atau mau dua-duanya, content creation sambil main game. Mungkin bisa aja ya di sini ya. Dan dia sudah disertifikasi NVIDIA Studio Laptop dengan RTX 4050 laptop yang cocok untuk content creation juga. Buat main game, lancar juga sih. Dan dia sudah mendukung penggunaan 2 SSD M.2. Layarnya udah OLED, resolusinya udah 3,2K, punya 120Hz refresh rate, color gambutnya 100% DCI-P3. Cocok banget buat content creation, buat nonton, buat main game. Ya buat segala macam lah, ini nikmat banget layarnya. Konektornya juga tergolong lengkap. Ada sistem pengamanan biometrik juga di sini. Wi-Fi udah 6E, Bluetooth udah versi 5.3, dan dia punya garansi khas Asus yang bisa diklaim bahkan saat kalian sedang ada di luar negeri. Jadi ya pertanyaannya, laptop yang satu ini cocoknya buat siapa? Pertama, jelas ini bisa cocok banget untuk content creator yang ingin punya laptop kencang, performa tinggi tapi nggak mau pakai laptop gaming. Ya. Nah, untuk desainer 2 dimensi atau video editing sampai 4K 60 tentunya juga bisa banget di sini. Bahkan desain 3D dan CAD juga bisa. Selama pekerjaan yang dikerjakan masih dalam batas yang wajar dan bukan yang butuh GPU khusus ya. Nah, kemudian untuk kegiatan programming bisa banget asal memang spesifikasinya cocok dan sesuai dengan kebutuhan software yang digunakan. Pada akhirnya kami memang setuju banget kalau dibilang bahwa VivoBook Pro 16 OLED yang satu ini ditawarkan oleh Asus sebagai alternatif dari laptop gaming untuk para content creator. Jadi, jika memang semua kelebihan yang dimiliki oleh laptop ini adalah hal yang kalian cari, rasanya ya Asus VivoBook Pro 16 OLED ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.